Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca basmalah dengan keyakinan yang mantap, maka gunung-gunung akan bertasbih bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 7 kekuatan dahsyat basmalah. Basmalah atau bismillah adalah kalimat pertama dalam Al-Quran. Bila kita melakukan aktivitas kita, dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Tapi kebanyakan orang lupa dan bahkan tidak menghiraukan anjuran tersebut. Padahal kalimat basmalah ini memiliki kekuatan yang amat sangat besar bagi kita. Jabir bin Abdullah berkata, saat Bismillahirrohmanirrohim turun, mendung tebal bergeser dan bergerak ke arah timur dan angin pun terhenti. Air laut bergelora dan bergelombang. Hewan-hewan mendengarkannya dengan seksama, dan setan-setan dilempari bintang dari atas langit. Dan Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya, bahwa tidaklah sesuatu dinamakan dengan menggunakan namanya, kecuali Allah akan memberkahinya. Tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Qadir. Lalu Aisyah menguatkan apa yang dinyatakan Jabir di atas dengan perkataannya, saat-saat Bismillahirrohmanirrohim turun, bergetarlah gunung-gunung sampai penduduk Mekah mendengar gemuruhannya. Mereka berkata, Muhammad telah menyihir gunung-gunung, lalu Allah mengirim mendung tebal hingga menaungi para penduduk Mekah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca basmalah dengan keyakinan yang mantap, maka gunung-gunung akan bertasbih bersamanya. Hanya saja dia tidak mendengar suara tasbihnya sama sekali. Berikut ini beberapa riwayat yang menjelaskan dahsyatnya lafaz basmalah bila diucapkan oleh seorang mukmin dengan hati yang khusus dan yakin, sehingga ia bisa merasakan kebesaran Allah dan membenarkan sabda Rasul-Nya. Yang pertama, melemahkan kekuatan setan dan mengecilkan bentuknya. Apakah basmalah bisa membuat setan loyo dan mengecil? Pertanyaan itu selalu timbul bila kita tidak tahu keagungan dan untaian lafaz basmalah, dan juga tidak menyadari siapa yang memiliki lafaz tersebut. Jangankan setan yang lemah dan pengecut, gunung yang besar dan kokoh pun luluh lantak bila diturunkan Al-Quran padanya. Sebabnya, marilah kita simak dengan seksama dan kita pahami dengan kacamata keimanan kita. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, agar keraguan yang masih menyelimuti hati kita cepat sirna. Dari Walid Abdul Malik, dari seorang lelaki, ia berkata, aku pernah dibonceng Rasul di atas keledainya. Saat keledai itu tersandung, aku berkata, celakalah setan. Rasul berkata, janganlah berkata seperti itu, sebab setan akan membesar sampai sebesar rumah. Lalu berkata, aku telah membantingnya dengan kekuatanku. Akan tetapi baca bismillah, sebab bila kamu baca itu bismillah, ia akan mengecil hingga sekecil lalat. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani. Oleh sebab itu, janganlah selalu mengaitkan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita atau musibah besar yang ada dengan ulah dan rekayasa setan, apalagi sampai meyakini bahwa setanlah sebagai pelaku utamanya. Sebab perbuatan itu bisa menafikan kekuasaan Allah sebagai pengatur jagat raya ini, atau paling tidak kita termasuk orang yang menduakan Allah bila berkeyakinan seperti itu.
Justru kita harus mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap kejadian yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin takut dengan azabnya. Yang kedua, membuat setan muntah-muntah. Memang setan yang berasal dari jin tidak bisa terlihat bentuk aslinya, tetapi sifat dan tabiat mereka hampir sama dengan sifat manusia. Mereka bisa marah, sedih, senang atau gembira. Mereka juga makan dan minum, dan terkadang mereka juga bisa muntah-muntah. Dan tahukah Anda bacaan apa yang bisa membuat setan muntah-muntah? Bacaan tersebut adalah basmalah. Bila seseorang lupa membaca basmalah di permulaan makan, lalu ingat di tengah-tengahnya atau menjelang akhirnya, lalu membaca basmalah, maka setan akan memuntahkan apa yang telah dimakannya bersama orang tersebut. Inilah informasi kegaiban yang bisa kita ketahui dari sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Umayyah bin Mahsyi berkata, Rasulullah SAW sedang duduk. Ada seorang laki-laki sedang makan dan tidak membaca bismillah. Sampai makanannya hampir habis, hanya tinggal satu suapan. Lalu saat dia menyuapkan suapan itu ke mulutnya, dan ia membaca, Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Lalu tertawalah Rasulullah SAW, lalu bersabda, setan masih terus makan bersamanya. Tetapi saat dia membaca bismillah, setan pun langsung memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, memblokir masuknya setan ke dalam rumah. Banyak orang yang salah kaprah dalam mengambil solusi atau langkah-langkah dalam mengambil sikap saat ingin membentengi rumahnya dari gangguan setan. Ada yang menanam jimat dalam area pekarangannya, menempel rajah dalam rumahnya atau memanggil orang pintar dan dukun untuk memasang pagar goib. Padahal pagar goib yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, alias menyimpang dan sesat. Sebetulnya, setiap muslim bisa melakukan sendiri untuk membentuk pagar gaib bagi rumahnya dengan cara yang islami. Tidak usah mendatangkan mereka, dukun-dukun. Dan pagar gaib yang ditawarkan Islam sangat sederhana. Tidak butuh sesajen atau tumbal, ataupun gerakan-gerakan silat dan mantra-mantra. Yang dibutuhkan hanyalah keyakinan kita yang mantap terhadap keagungan dan kekuasaan Allah, serta keikhlasan yang tulus saat melakukannya, yaitu dengan membaca basmalah saat masuk rumah atau menutup pintu. Niscaya setan akan terblokir dan terhalang untuk masuk rumah kita. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, dan tutuplah pintu kalian seraya membaca bismillah, sebab setan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup dengan baca bismillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memproteksi diri dari gangguan setan sepanjang hari. Setan adalah musuh utama hamba-hamba Allah yang beriman, dan mereka akan selalu menggoda dan mengganggu hamba-hambanya sampai hari kiamat. Tetapi para manusia ada yang menyadari hal itu, lalu membentengi diri mereka dari gangguan setan. Dan ada juga yang tidak menyadarinya, sehingga mereka menjadi sasaran tembak yang mudah dibidik. Bahkan ada dengan sadar atau tidak, malah menjadikan setan sebagai teman dan pengawal hidupnya. Orang yang berakal sehat pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membentengi dirinya dari musuh-musuhnya, termasuk setan. Dan Islam telah mengajarkan kepada para pemeluknya bagaimana cara membentengi secara benar. Tidak dengan benda-benda keramat atau jimat-jimat sesat, apalagi dengan mendatangi dukun-dukun yang notabene mereka adalah agen-agen setan di bumi ini. Perbentengan diri yang diajarkan Rasulullah SAW sangatlah mudah dengan membaca doa-doa di waktu pagi dan sore.
Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah basmalah ditambah lafaz lain, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan berikut ini. Utsman bin Affan berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca doa ini di saat sore tiba dengan nama Allah, Bismillah, yang dengan namanya tidak akan bisa membahayakan sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, maka ia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai pagi hari, dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka ia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai sore hari." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang kelima, perisai diri dari kerajaan yang ada di luar rumah. Sering kita membaca kabar di media cetak atau menyaksikan di berita televisi atau mendengar dari penuturan teman akan banyaknya kejahatan dan tindakan kriminalitas di jalan-jalan. Ada yang bentuknya kriminalitas murni dengan menggunakan tenaga manusia saja, dan ada juga kriminalitas yang melibatkan jin atau setan dengan memakai ilmu hitam atau sihir. Kedua kejahatan tersebut, pelakunya adalah setan yang berasal dari golongan jin dan setan yang berasal dari golongan manusia, atau memang hasil kolaborasi dan kerjasama antara keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita suatu doa yang bisa menjadi perisai diri yang ampuh dari berbagai macam kejahatan yang ada. Insya Allah, diri kita akan senantiasa dalam penjagaan Allah dan dari hal-hal yang tidak kita inginkan saat kita berada di luar rumah. Dengan membaca basmalah dan doa yang telah diberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita dalam hadis berikut, insya Allah kita akan aman dari segala macam gangguan yang ada di luar rumah. Bacaan tersebut kita baca saat keluar dari rumah. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya membaca Bismillah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah, maka dikatakan padanya, kamu telah tercukupi dan terlindungi, dan setan pun akan menjauh darinya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang keenam, menutup penglihatan jin. Bila ingin menutup penglihatan manusia, kita bisa menutup matanya dengan telapak tangan, kain yang tebal, atau diberi kacamata seperti kacamata kuda, agar mata mereka tidak jelalatan dan liar. Kalau tidak begitu, kita harus menutup aurat kita dengan kain yang tidak transparan dan juga tidak ketat. Dan bila kita ingin menanggalkan pakaian, maka kita harus mencari tempat yang tertutup dan tidak tembus pandang. Dengan itu, aurat kita akan terlindung dari mata manusia. Tapi bagaimana kalau kita ingin menutup pandangan jin agar aurat kita tidak menjadi tontonan yang gratis bagi mereka? Sebab mereka selalu mengikuti kita di mana saja, termasuk saat dalam kamar atau bilik dan ruangan tertutup. Islam telah mengajarkan kita cara untuk menutup penglihatan jin, terutama saat kita menanggalkan pakaian atau mandi di kamar mandi, yaitu dengan membaca basmalah. Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bisa menutup aurat anak Adam manusia dari pandangan mata jin saat hendak menanggalkan pakaian adalah membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Ali bin Abi Thalib juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagai penutup aurat anak Adam atau manusia dari pandangan mata jin saat memasuki WC atau toilet adalah membaca Bismillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang ketujuh, melindungi generasi dari gangguan setan.
Anak-anak kita adalah generasi penerus kita. Mereka juga menjadi target sasaran gangguan setan sebagaimana kita juga. Banyak sekali orang tua yang tidak menyadari hal itu, atau berpikir bahwa anak-anak adalah masih suci yang tidak mungkin diganggu setan. Itu adalah pemikiran yang salah. Sebab Al-Quran dan hadis telah menginformasikan pada kita bahwa anak juga menjadi sasaran bidik setan. Bahkan sejak awal kelahirannya, setan sudah melakukan gangguan dan godaan. Jangan heran kalau menjumpai anak yang kesurupan, atau kena penyakit yang tidak wajar, atau mengalami hal-hal yang aneh lainnya. Oleh sebab itu, janganlah memberi kesempatan bagi setan untuk mencuri start. Kita harus melakukan penjagaan dan perbentengan anak sejak dini, yaitu sejak mendatangi istri atau suami kita dan melakukan persetubuhan. Janganlah terlena dengan kehangatan dan kenikmatan, lalu kita melalaikan Tuhan. Awalilah kenikmatan Anda dengan menyebut nama Allah. Bacalah basmalah dan ditambah dengan membaca doa perlindungan. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita doa sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya untuk menyetubuhinya, bacalah bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari yang Engkau rezekikan pada kami atau anak, sebab bila Allah mentakdirkan bagi keduanya seorang anak, maka setan tidak akan bisa mencelakakan selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.